Got me falling right. Halo guys, kembali lagi ke channel kita yaitu Proses Manufaktur Pok 20. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman. Jangan lupa like-nya saya minta nggak lebih-lebih kok, nggak banyak-banyak, cuma ya 6.000 aja. 6.000 like, oke. Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang cara menyeting benda kerja, terus untuk itu terus menentukan benda kerja seperti membuat upper press, housing press, dan bottom press. Dan untuk apa itu bottom press, terus housing press, dan upper press, saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang prosesnya. Cekidot. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dodi Irwansa. Di sini saya akan menjelaskan setting pahat bubut. Kita jelaskan nih perlengkapan yang perlu disiapkan dulu, yaitu senter putar, pahat bubut. Yang ketiga, pelat pengganjal pahat untuk mengatur pahat bubut. Yang keempat yaitu kunci rumah pahat sesuai dengan ukurannya. Langkah pemasangan pahat bubut yaitu kita taruh plat pengganjal pada sebelah kiri dan pasang pahat bubut pada rumah pahat, dan pastikan posisi pahat tidak salah agar saat mesin menyala pahat ini tidak patah. Lalu jepit pahat supaya kencang dan tidak menonjol. Selanjutnya, kencangkan baut pengikat pada bagian depan dan dekatkan ujung pahat ke ujung senter. Atur ketinggian mata sayat pahat bubut. Jika mata sayat pahat terlalu rendah, maka harus ditambahkan pengganjalnya. Jika terlalu tinggi, kurangi pengganjalnya. Setel ketinggian pahat dengan mengatur pada baut pengikat pahat. Kencangkan baut pengikat pahat dengan baik supaya saat melakukan penyayatan benda kerja tidak patah. Pastikan ujung mata sayat pahat menyentuh ujung senter putar dengan tepat. Dan itulah langkah-langkah pemasangan pahat bubut. Terima kasih. Proses setting benda kerja pada mesin bubut. Yang pertama, sebelum kita menyeting, kita sejajarkan posisi lingkaran pada kepala cekam dan bibir cekam agar sejajar. Lalu kita pasang benda kerja pada kepala cekam. Setelah kita pasang, lalu kita kencangkan benda kerja pada kepala cekam menggunakan kunci cekam. Untuk menyetingnya bisa kita gunakan dengan menggunakan dial indikator. Yang pertama, kita ambil dial indikator, lalu kita tempelkan dial indikator pada benda kerja yang sudah dicekam. Lalu tekan sedikit dial indikator pada benda kerja, dan jarum pada dial indikator dinolkan. Setelah itu, putar kepala cekam ke arah kiri untuk mengetahui olengnya benda kerja yang dicekam. Apabila jarum dial indikator berada pada angka yang rendah, maka bibir cekam kita rendahkan tekanannya. Dan apabila berada pada posisi angka yang tinggi,
maka bibir cekam kita kencangkan tekanannya. Seperti itu seterusnya sampai dial indikator berada pada posisi angka 0. Jika sudah, yang terakhir, poin pentingnya, kencangkan bibir cekam dengan tekanan yang sama. Lalu cek lagi posisi benda kerja dengan memutar kepala cekam lagi. Jika jarum dial indikator tetap berada pada angka 0, berarti benda kerja sudah presisi dan siap untuk dibubut. Tapi apabila benda kerja mengalami oleng lagi dan jarum pada dial indikator tidak berada pada posisi 0, itu bisa kita ulangi lagi dengan cara seperti awal. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan tentang upper press. Langkah yang pertama yaitu potonglah benda kerja dengan ukuran 80 cm dengan menggunakan gergaji. Selanjutnya kikir untuk menghaluskan benda kerja yang setelah digergaji, dan selanjutnya pasang benda kerja pada mesin bubut untuk meratakan benda kerja yang akan dibubut dengan rata menggunakan pahat bagian luar. Selanjutnya bubut bagian luar agar diameter sesuai dengan ukuran 30 mm dengan panjang 63 mm. Langkah selanjutnya yaitu bubutlah bagian depan untuk membuat tirus dengan ukuran 45 derajat. Jadi untuk membuat tirusnya itu dengan ukuran 45 derajat. Langkah yang selanjutnya yaitu langkah ke-7, benda kerja dibalik dan lakukan facing dengan ukuran 10 mm. Untuk membuat bagian luar dengan diameter 50 mm. Bubut bagian luar di dalam diameter 26 mm dengan panjang 2 mm. Langkah selanjutnya, buatlah chamfer atau cekungan di bagian 50 mm di kedua sisi sudut dengan ukuran 2 kali 0,5. Jadi di dua sisinya itu di chamfer dengan ukuran 0,5. Langkah terus lakukan persenter untuk menentukan lubang yang akan dibor selanjutnya. Kemudian bor dengan ukuran mata bor yang paling kecil untuk menentukan ukuran 6 mm dengan kedalaman 20 mm. Selanjutnya buatlah tab atau ulir di kedalaman di ukuran 6 mm sedalam 16 mm. Buatlah hole 4 kali diameter dengan kedalaman 5 mm menggunakan mesin milling. Yang terakhir proses untuk pembuatan upper press
pada bagian 50 mm potong menjadi atau bubut menjadi 40 mm di bagian luar. Langkah selanjutnya masing-masing kedua sisi dibubut atau dipotong sedalam 5 mm dengan menggunakan mesin milling. Berikut saya akan menjelaskan tentang housing press. Pada setting benda kerja sebelum pembubutan, pada komponen housing press berdiameter benda awal adalah 54 mm dan dengan panjang kurang lebih 64 mm. Sengaja diberi lebih untuk memberikan ruang. Pertama, pada pengerjaan benda kerja 54 mm dikerjakan bolak-balik. Jadi dicekam setengah dari benda kerjanya. Setelah itu kita dail agar poros berputar tidak goyang. Setelah itu kita pasang pahat bubut dengan arah sedikit nyerong ke kiri, karena yang pertama yang akan dilakukan adalah bubut racing terlebih dahulu. Setelah itu kita pesing, lalu diatur lagi posisi pahat bubut ke lurus vertikal untuk membuat diameter 50 ini. Setelah sisi kanan sudah berdiameter 50, kita balik untuk didail lagi dan dibubut lagi sampai diameter 50. Kemudian kita akan membuat lubang. Karena komponen ini berhubungan dengan komponen yang ketiga, jadi sudah ada lubang sedikit. Kemudian dilanjutkan dengan bor yang kecil sampai ke bor yang besar, sampai berdiameter 30 mm. Lalu kita membuat lurus dalam kemiringan 15 derajat dan panjang 3 mm ke dua sisi. Setelah selesai dilanjutkan dengan pengeboran di 4 titik dengan mesin milling dengan panjang luar 12 mm, lalu digigir sampai diameter 40 mm pada dua sisi, karena kanan dan kiri sekitar kurang lebih 0,5 mm. Lalu setelah selesai, komponen ini akan digabungkan dengan yang lain menjadi satu. Dan selanjutnya yaitu unit ketiga, bottom press. Langkah-langkahnya yang pertama, memotong benda kerja dengan ukuran yang sudah ditentukan, yaitu 20 mm. Langkah kedua, cekam benda kerja pada cekam bubut dan membubut sampai diameter 30 mm menggunakan pahat bubut luar. Langkah ketiga, bubut bagian ke dalam dengan bubut alur dengan ukuran 2 mm dan dalam 2 mm. Langkah selanjutnya, menandai titik tengah yang akan dibor atau dilubangi dengan bor senter. Langkah kelima, bor bagian tengah dengan mata bor dengan ukuran 8,5 mm. Langkah selanjutnya atau langkah keenam, membubut dengan mata bor dalam sudut 45 derajat agar mendapatkan ukuran 90 derajat. Langkah ketujuh, menentukan 4 titik pengeboran masing-masing. Titik adalah 27 mm dan dari titik pusat ditarik garis ialah 13,5 mm. Langkah ke-8, melubangi 4 titik tersebut menggunakan mata bor dengan ukuran diameter 5 mm, lalu bor dengan ukuran diameter 9 mm sedalam 5 mm. Langkah terakhir atau langkah 9, semper setiap sisi dari material dengan tujuan benda tersebut tidak tajam di bagian sudut-sudut material. Oke guys, terima kasih telah menyaksikan video ini. Kami dari kelompok 20 yang beranggota Dodi Irwansa, Aris Afendi, Redo Sianturi, Revangga, dan Adi Muklis. Mungkin banyak kesalahan, semoga aja video ini bermanfaat bagi kalian. Pokoknya jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini untuk selanjutnya
agar kita selalu membuat video-video yang menarik bagi kalian dan pengetahuan bagi kita semua. Salam.